Halo teman-teman semua, pada kali ini kita akan belajar mengenai relational dan logical operator. Jadi pastikan teman-teman sudah mempelajari if selection terlebih dahulu ya, karena sesi kali ini kita akan menggunakan cukup banyak if selection, oke, di dalam contohnya. Jadi sekarang kita langsung saja mulai. Di sini saya buatkan filenya terlebih dahulu, saya namakan relational.c. Oke, kita buatkan main functionnya terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau tipe data itu kan ada integer, karakter, float. Nah, ada juga tipe data yang jenisnya adalah boolean, ya, bool. Oke. Dan saya nilaikan ini adalah true. Nah, cuma di sini tuh di situ nggak identify ya. Boolnya katanya tipe datanya ini nggak dikenal gitu, ya. Jadi kalau untuk kali ini saya memerlukan stdbool seperti ini ya. stdbool.h biar si boolean ini bisa di-recognize. Oke. Nah, merah-merahnya udah hilang ya. Jadi dia udah bisa ke recognize. Oke. Di sini saya coba buatkan beberapa ya. Ada B, saya pengen bikin dia false. Kemudian saya pengen bikin C. Oke. Saya pengen buat dia true. Terus saya pengen buat D. Saya pengen buat dia false. Nah, di sini tuh kita bisa ngeprint nih, kira-kira result dari AND dan OR itu sebenarnya gimana sih gitu ya. Jadi kita pengen ngelihat kegunaan dari AND ya atau OR ya, AND atau OR seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal printf. Saya pengen ngelihat A, nilainya A dan B itu apa ya. Jadi print %D. Tinggal A dan B. Oke. Tinggal seperti ini saja ya teman-teman ya. Kalau dan-nya 2 ya atau or-nya 2 itu kalau kita melakukan comparison. Jadi pada saat kita menggunakan if selection barulah kita menggunakan double gitu ya dan-nya. Tapi kalau pengen ngeprint aja value-nya ya cukup menggunakan satu saja ya, satu saja n-nya. Terus kita coba compile. Di sini A dan B-nya itu adalah 0, yaitu false ya. Berarti true dan false adalah false. Ya. Kita coba lagi ya. Misalkan A dan C. Berarti ini adalah true dan true ya. True dan true, hasilnya harusnya adalah true. Ya, atau 1. Oke. Benar ya? Nah, hint-nya ya. Hint-nya ini kalau misalkan kita menggunakan dan ya. Dan itu artinya adalah semua kondisi itu harus terpenuhi. Baru nilainya adalah true kayak gitu. Ya, jadi harus A-nya true, harus kondisi A true, harus kondisi C true, dua-duanya true baru nilainya adalah true. Oke, itu kalau dan. Nah, gimana misalkan kalau dia or ya. Seperti ini. Oke. Ini kita copy aja ya dari atas. Oke.
A true or false, itu hasilnya adalah true, ya. True or true, itu juga hasilnya adalah true. Jadi kalau kita jalanin, oh ini salah ya, persen D ya harusnya. Oke ya, jadi dia true. Kapan dia nilainya false? Kalau, kita coba ya, kalau false B or D, ya, dia adalah false. Oke, artinya bisa kita simpulkan bahwa kalau or itu adalah cukup satu kondisi terpenuhi atau dia true gitu ya, maka nilainya adalah true. Ya, terpenuhi yang di sini tuh maksudnya true ya. Oke, jadi cukup satu kondisi yang terpenuhi dia true, semuanya adalah true. Makanya A or B ini nilainya true karena salah satu kondisinya adalah true. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ke penerapannya. Ya, anggapnya saya pengen buat misalkan validasi umur gitu ya. Ini saya tuliskan isi inisialisasi terlebih dahulu, terus saya pengen buat siblings juga ya. Misalkan 4. Jadi, saya pengen coba bikin validasi umur yang di atas 20 gitu ya. Dan siblings ya, yang lebih besar dari 3. Ya. Ini adalah kondisi pertama. Ya. Jadi kalau kita pengen bikin validasinya adalah if age lebih besar 20 dan siblings 3. Printf. Ini lolos ya. Kondisi 1. Ya, selain daripada itu, dia tidak lolos. Oke, jadi siblings yang ada sini kan nilainya 21 dan 4. Pada saat dimasukkan ke dalam kondisi 21 lebih besar dari 20, true ya. Terus siblingsnya nilainya 4, 4 lebih besar dari 3, dia true. Makanya true dan true adalah true, makanya dia akan menjalankan hal ini. Jadi seharusnya pada saat kita jalanin ini, akan terpilih lolos kondisi 1. Oke, nah kita coba ganti. Misalkan di sini 19 ya. 19 ya, lebih besar daripada 20 enggak? Enggak ya, salah, false. Makanya di sini dikatakan kalau dan kan semuanya itu harus terpenuhi. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, ya berarti dia adalah false. Ya, jadi makanya seharusnya dia akan kecetak tidak lolos kondisi 1. Ya. Dia tercetak tidak lolos kondisi 1. Ya, walaupun siblingnya lolos ya. Tapi karena 1 nggak lolos ya, semuanya kena. Ya, nah. Kita coba lagi ya. Saya pengen ngecek nationality-nya juga gitu ya. Jadi saya buatkan karakter nationality. Di sini saya tuliskan Indonesia. Berarti kita butuh library dari string.h ya buat melakukan comparison. Yaitu string compare. Cuma jangan lupa di-include dulu string.h-nya. Oke. Nah, kondisi 2, saya tuh pengen ya
ngecekin validasi yang sama seperti di atas ya, yang ini. Ini mungkin tak ganti jadi 5 aja ya. Ya. Jadi saya pengen ngecekin salah satu syaratnya adalah harus umur lebih besar 20 dan sibling lebih besar daripada 5 atau dia nationality-nya Indonesia. Kalau misalkan dia nationality-nya Indonesia, ya udah boleh lolos kondisi 2 gitu. Tapi kalau nationality-nya bukan Indonesia, berarti dia harus divalidasi terlebih dahulu. Umurnya harus di atas 20 dan sibling-nya harus lebih besar daripada 5. Contoh ya, misalkan kayak gitu. Jadi kita buatkan if di sini saya biasanya untuk mencegah kesalahan gitu ya. Saya biasa buatkan dalam kurung lagi gitu ya. Jadi age lebih besar 20 ya. Dan si sibling itu lebih besar 5 atau ini karena kita pengen nge-compare string, makanya kita harus pakai str cmp, nationality-nya dicek dengan Indonesia. Kalau misalkan dia sama, berarti kita tuliskan sama dengan 0 seperti ini. Oke. Nah, ini kita paling copy aja. Ganti 1 dengan 2. X 2. Seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia kan 19 lebih besar 20 nggak? Enggak ya. 4 lebih besar pada 5 nggak? Enggak. Berarti false dan false adalah false. Tapi karena ini ya dicek nationality-nya adalah Indonesia, berarti dia adalah true. Berarti false or true adalah true. Makanya yang dijalanin adalah lolos kondisi 2. Ya, kita coba jalankan. Ya. Dia akan kecetak lolos kondisi 2 gitu. Kecuali kalau misalkan dia nationality-nya bukan Indonesia, kita ganti dengan Jerman gitu ya. Kita jalankan, ya dia nggak bakal jalan karena false or false ya. Di sininya udah false, di sininya juga udah false. Ya berarti dia false. Kayak gitu. Nah, kita balikin lagi, misalkan 21 ya. Dan 5. Oke. Ini udah pasti bakal lolos ya. Dan ini juga bakal lolos karena di sini 21 lebih besar 20 true ya. Ini kita ganti aja 6 ya. Ini 6 lebih besar pada 5 true ya. Berarti di sini adalah true. Ditambah dengan or ya. Or-nya sendiri nationality-nya ini bukan Indonesia melainkan Jerman, berarti false. Berarti true or false adalah true. Makanya yang akan dijalankan adalah lolos kondisi 2. Ya. Seperti demikian. Nah, kira-kira begitu penjelasannya teman-teman untuk relational maupun logical operatornya. Semoga video kali ini mampu memberikan teman-teman tambahan knowledge yang lebih lagi ya teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video tutorial yang mendatang.